Hai, kenalin, namaku Safira. Biasanya orang terdekat memanggil aku Ira. Oh iya, aku mau nanya ke kalian. Pernah gak sih kalian ngerasain orang yang paling dekat dengan kalian, bahkan bisa dibilang orang itu yang seharusnya menjadi penguat untukmu, malah dia yang bikin kamu drop? Ya, kalau mau dibilang sih itu agak aneh, tapi nyatanya seperti itu. Pernah gak sih kalian ngerasain punya orang tua tapi kalian gak pernah dapat figur dari orang tua? Mungkin di pikiran kalian itu agak aneh. Kok punya orang tua tapi gak dapat figur dari orang tua? Ya, mungkin kalian nanya gitu karena kalian gak ngerasain. Kalian gak pernah ngerasain gimana rasanya punya orang tua yang gak pernah ngertiin kamu. Bahkan untuk ada di samping kamu saat kamu lagi terpuruk, lagi down, mereka gak ada di samping kamu. Bahkan saat kamu sakit pun mereka tuh gak peduli, seolah-olah kamu dianggap beban bagi mereka. Tapi di saat kakak atau adik kalian yang sakit, walaupun cuman demam biasa, orang tua kalian itu khawatirnya minta ampun. Kalau perlu, pada saat itu dibawa ke rumah sakit. Pernah gak sih kalian ngerasain gimana sakitnya yang gak dianggap di keluarga, yang hanya dianggap beban oleh orang tua? Kalian gak tahu kan rasanya? Kalian gak tahu gimana rasanya dari kecil gak pernah ngerasain perhatian, dukungan, support dari orang tua, khususnya dari ibu kalian. Kalian gak pernah ngerasain gimana rasanya menghadapi setiap masalah tanpa dukungan dari orang tua. Dari aku kecil, aku dituntut untuk dewasa sebelum waktunya, ngelakuin atau menyelesaikan masalah dengan sendiri, bahkan tanpa bantuan atau tanpa support dari orang tua. Dari aku kecil sampai segede ini, aku selalu bertanya, gimana sih rasanya diperhatiin orang tua? Gimana rasanya diperhatiin orang tua, dimanja orang tua, khususnya dari seorang ibu? Kadang aku ngerasa aku ini anak kandung atau bukan sih? Seolah-olah di keluarga aku gak ada. Ya, yang dianggap di keluarga cuma saudaraku, baik dari segi perhatian, kasih sayang, finansial, cuma saudaraku yang ngerasain semuanya. Pasti kalian bertanya, kamunya aja tuh yang iri sama saudara sendiri. Kalau mau ditanya sih, emang iri. Aku iri sama saudariku. Kenapa hanya mereka yang ngerasain kasih sayang, perhatian, dukungan dari orang tua kami? Kenapa
Dari aku kecil sampai sekarang, aku gak pernah ngerasain itu. Cuman sebatas biaya doang. Di saat aku bertanya kepada mereka, kenapa? Kenapa? Cuman saudaraku yang mendapatkan kasih sayang, perhatian. Kenapa? Kalian gak pernah ngertiin aku? Kenapa? Hanya mereka yang kalian ngertiin. Kenapa, kenapa, dan kenapa? Dan kalian tahu apa jawaban dari mereka? Mereka bilang, aku hanya iri sama saudariku. Aku egois karena memikirkan diriku sendiri. Iri? Mana ada sih anak yang gak iri ngelihat saudaranya sendiri yang selalu diperhatiin, yang menjadi prioritas, sedangkan anak yang lain seolah gak dianggap. Bahkan ditanya maunya apa, suka apa, atau yang gak disuka apa, itu gak sama sekali. Dan dari situ aku ngerti, gak semua orang yang bisa ngertiin kita. Realitanya, mereka tahu kamu siapa, tapi mereka gak tahu gimana rasanya jadi kalian. Bahkan orang terdekat sekalipun. Tapi bagaimanapun, siapapun, dan seperti apapun orang tuaku, dia tetap orang tuaku. Dan aku wajib berbakti kepada beliau. Dan kita juga tidak bisa memilih siapa yang akan jadi orang tua kita. Allah sudah mengatur semuanya dari sebelum kita diciptakan. Kalian tahu gak sih betapa beratnya semua yang aku hadapi? Bukan hanya masalah dari rumah, tetapi juga masalah dari lingkungan. Ya, bisa dibilang sih sama aja. Bedanya, rasa sakit yang aku rasakan itu lebih sakit dari lingkungan keluarga dibanding dari lingkungan luar. Tapi aku pernah mendengar kalimat, jalankan manusia, langit pun akan berubah warna jika sudah waktunya. Oh iya, aku pernah mendengar, awan cerah bukan berarti ia gembira, dan hujan turun bukan berarti ia bersedih. Dari kutipan itu, aku belajar bahwa di saat kita bahagia, orang tidak perlu tahu di balik kebahagiaan kita ada kesedihan. Dan ketika kita bersedih, orang tidak perlu tahu, karena gak semua orang peduli denganmu. Tahu gak sih, manusia mungkin mengecewakan kita, tapi yang menciptakan manusia gak mungkin ngecewain kita. Ya, siapa lagi? Yang maha besar, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan setiap makhluknya, pasti ada tujuannya, termasuk alam semesta ini. Alam semesta diciptakan agar manusia lebih taat beribadah kepadanya. Bisa dikatakan alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang terbesar di dunia ini, termasuk bumi, planet-planet, bulan, bintang, dan matahari. Namun
Meski seperti itu, masih banyak manusia yang menyakitinya. Misalnya bumi. Di bumi banyak sekali ciptaan Allah, seperti gunung, sungai, danau, hutan, laut. Namun, kadang manusia tak pernah merasa cukup atas pemberian penciptanya. Bahkan mereka merusak ciptaan Tuhannya. Meski seperti itu, alam semesta tidak pernah marah. Bisa saja jika ia marah, maka ia bisa menghancurkan dalam sekejap. Tetapi tidak, ia memilih diam 1000 bahasa. Mungkin ia menunggu suatu masa di mana yang menciptakannya memerintahkannya untuk menghancurkan segalanya. Aku banyak belajar hal dari alam semesta. Walaupun ia sering disakiti, tetapi ia tetap memancarkan keindahannya. Semesta masih memancarkan keindahannya meski seusai hujan. Alam semesta aja tetap kuat, kokoh, dan sabar. Bahkan ia tetap memancarkan keindahannya walaupun sering disakiti. Tetapi tidak hanya 1 atau 2 yang menyakitinya, tetapi ribuan bahkan jutaan manusia yang menyakitinya. Sedangkan aku 1, 2, atau 3 orang yang menyakitiku. Rasanya dunia ini sudah hancur. Tapi suatu hari ada seseorang yang mungkin Allah mengirimkannya untukku. Dan orang itu berkata, Allah memberikan cobaan kepada umatnya karena Allah tahu hanya engkau yang bisa menghadapinya. Dan Allah memberikan cobaan kepada hambanya karena Allah sayang kepada hambanya. Dan percayalah, di balik sebuah kesulitan pasti ada kebahagiaan yang akan menunggumu di sana. Dan kalimat itu yang sampai sekarang aku ingat. Orang itu juga bilang, Allah ada bersamamu, Allah selalu ada untukmu, dan Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Serahin aja semuanya ke Allah. Karena ketika kita berserah kepadanya, semua akan baik-baik saja. Aku kebanyakan ya ceritanya. Ya udah deh, itu aja yang mau aku cerita. Oh iya, kalau ada dari kalian yang memiliki masalah sepertiku, udah serahin semuanya sama yang di atas. Semuanya akan baik-baik saja kok. Masa kita kalah sih sama alam semesta yang berulang-ulang disakiti, yang begitu banyak orang yang menyakitinya, tetapi ia tetap memancarkan keindahannya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku.